Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu Lestari dari Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 1220190023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Istilah qawaid lughawiyah terdiri dari dua kata, kata qaid dan kata lugawiyah. Pertama adalah kata luqoid, merupakan jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan, atau asas-asas. Kedua adalah kata lughawiyah yang secara bahasa berarti apa saja yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan. Sedangkan menurut istilah, qawaid lughawiyah adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab. Seringkali kaidah ini disebut juga sebagai kaidah usuliyah atau kaidah istinbatiyah. Disebut sebagai kaidah usuliyah karena kaidah ini digunakan sebagai standar dalam memahami dan menetapkan hukum syara yang ditinjau dari segi kebahasaan. Kemudian disebut sebagai kaidah istinbatiyah karena kaidah ini dipergunakan dalam menggali dan memperoleh hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Macam-macam qawaid lughawiyah. Am dan khas. Am dan pengertiannya. Am adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa dalam bahasa terdapat bentuk-bentuk lafaz tertentu yang secara hakiki dipergunakan untuk menunjukkan makna am dan dipergunakan secara majas pada yang selainnya itu berdasarkan beberapa argumen dari dalil-dalil tekstual, nas, ijma, dan kontekstual. Yang A. Dalil-dalil tekstual 1. Nas. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu benar, dan engkau hakim yang paling adil." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya ia bukan termasuk keluargamu." Yang kedua ada ijma iyah sahabat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka daralah tiap-tiap dari mereka 100 kali deraannya. Quran Surat Al-Nur ayat 2. Yang B ada dalil-dalil muknawiyah, yang dalam hal ini hanya bisa dipahami dari penggunaan lafaz syarat, istilah, dan mausul. Yang pertama seperti terdapat pada Quran Surat Ali Imran. Yang kedua lafaz-lafaz yang dimakrifatkan dengan ila yang bukan adiyah. Misalkan Quran Surat Al-Asr ayat 1-2. Yang ketiga isim nakhiroh dalam konteks nafi dan nahi seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Yang keempat ada allazi dan allati serta cabang-cabangnya seperti dalam Quran Surat Al-Aqaf ayat 18. Semuanya isim syarat, misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Yang kelima ada ismul jinsi, kata jenis, yang disandarkan kepada isim makrifat, misalnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Nur ayat 63. Macam-macam am, diantara yang termasuk dalam am adalah sebagai berikut. 1. Umum yang setiap dalam keumumannya atau al-baqi ala umuhi. Contoh, Quran Surat An-Nisa ayat 176 dan ayat 23. Yang kedua, umum tetapi yang dimaksud adalah khusus, al-am, al-murad bihi al-khusus.
Misalnya terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 173. Yang ketiga, ada umum yang dikhususkan atau al-am al-maksus. Misalnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 97. D. Perbedaan antara am yang maknanya khusus dengan am yang maknanya dikhususkan. Am yang bermakna khusus tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan yang dicangkup sejak semula, baik dari segi cakupan, makna, maupun hukumnya. Am yang bermakna khusus ini dapat dipastikan mengandung majas karena ia telah beralih dari makna aslinya. Sedangkan yang kedua, atau am yang dikhususkan adalah hakikat. Kalau am yang dikhususkan itu adalah hakikat. Qarinah yang pada umumnya bersifat rasional atau akliyah dan tidak terpisah. Sedangkan yang keduanya bersifat hanya lafziyah dan terkadang terpisah. Kalau am yang dikhususkan dimaksud untuk menunjukkan makna umum meliputi semua satuan dari segi cakupan makna yang dari segi umumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.